Hello, people. Here again. This is Charis Bible Studies. It's lesson 12, and it says the same power. Halo semuanya, kita berjumpa lagi di pelajaran Alkitab dari Charis. Pelajaran ke-12, kita mempunyai kuasa yang sama. So, if you didn't know us yet, this is Indri and Michael, and we are very pleased to meet you. And we are so glad that you will hear what God has to say through His Word, because it's His power in us, and we will share it with you. Saya senang sekali bertemu dengan kalian semua. Untuk yang pertama kali mendengar kita, saya Michael dan ini Indri. Kita sangat bersemangat untuk membagikan firman Tuhan yang ada di kitab suci, karena firman Tuhan mengandung kekuatan, dan kekuatan itu sudah ada di dalam diri kita. So I just told Indri, we had an outreach and 98 people got saved because we reached out, because we opened our mouth and said, do you want to receive Jesus into your life? And that's the best thing that happened to me. And I think I can say it also for Indri. Ya, saya baru saja bercerita dengan Indri. Kita baru saja mengalami keselamatan, menjangkau jiwa-jiwa, dan ada 98 orang yang menyerahkan dirinya untuk Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya. Dan itulah yang kita lakukan. Kita mempunyai kuasa Tuhan untuk memberitakan kabar baik ini, untuk memberitakan firman Tuhan. Itulah yang kita lakukan, saya dan juga Indri. So the word of God came into our ears. So faith was developed to receive the grace that God has given us. Hallelujah. Jadi firman Tuhan datang dalam pendengaran, kita mendengar firman Tuhan, lalu iman kita bertumbuh dalam diri kita, disitulah mulai rasa percaya timbul. Haleluya. So let's read in Ephesians 1, verse 19 till 21. And what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, according to the working of his mighty power, which he wrought in Christ, when he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places, far above every principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Mari kita baca di Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. So in Christ, we have the power in us that raised Jesus from the dead. The same power that raised Jesus from the dead is inside of us. So what does that mean? That we lay hands on the sick and they get well. Hallelujah. Jadi, pada saat kita menerima Kristus, di dalam Kristus, kuasa yang sama, yaitu kuasa membangkitkan Yesus dari mati, kuasa kebangkitan Yesus dari mati itu juga ada di dalam diri kita. Jadi yang kita perlukan hanya melepaskan kuasa yang sudah ada di dalam diri kita itu. Maybe this sounds new for you, but the Jesus was an example for us. The things that Jesus did, we can do also, because we are connected with the same spirit as Jesus had. Mungkin hal ini baru buat beberapa dari kalian, tetapi memang Yesus memberikan kuasanya kepada diri kita. Pada saat Yesus ada dalam diri kita, kita berhubung, kita menyatu, terhubung dengan Yesus. Maka kuasa yang diberikan Yesus itu sudah ada dalam diri kita. Haleluya. So that power is inside of us because we are connected now with God's power. It's not our power, but the power of His Spirit that lives inside of us. Hallelujah. Jadi kuasa itu ada dalam diri kita karena kita sudah terhubung dengan Bapa, dengan Yesus.
Jadi itu bukan kuasa kita, tetapi itu sebenarnya adalah kuasa Kristus yang hidup di dalam diri kita. Haleluya. So this is the thing. We are God's stewards of His power that lives inside of us. We only have to open our mouth because there's life in our mouth. We speak it because we believe it. What God has given it, we can apply it. Hallelujah. Jadi ini yang kita lakukan, karena kuasa itu ada di dalam diri kita, maka yang kita lakukan hanya kita harus menyatakannya. Kita harus mengucapkannya. Karena pada saat kita mengucapkannya, maka rasa percaya timbul, iman timbul, dan disitulah berkat terjadi. Haleluya. So the power is inside already. So what do you do with a light? When you have a light, you don't put it under a table. You put it on a statue. You put it on a table that everybody can see it. That same thing is happening with us. People can see that there's life in us because Jesus lives inside of us. Jadi kuasa itu sudah terjadi, sudah ada di dalam diri kita. Perumpamannya adalah seperti lampu, seperti cahaya yang terang, cahaya dari lampu yang terang. Kita tidak meletakkannya di bawah, tetapi kita menggantungkannya di atas supaya cahaya itu menerangi semua ruangan. Maka itulah yang kita lakukan, kita nyatakan kuasa dari Tuhan, kita perkatakan, maka kuasa itu akan terjadi. Haleluya. It's saying in Psalm 119, verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light upon my path. Seperti yang dikatakan di Mazmur 119, mengatakan firman-Mu adalah cahaya dalam langkahku dan juga terang dalam semua kehidupanku. So what is the function of light? We have to put the power switch on, and then the light is on. We have to receive what already is inside of us. We don't have to ask the energy company to switch on the light. The power is there already. We just receive from faith out of our spirit what God has put there already. Jadi, apakah fungsi cahaya itu? Kita hanya tinggal menyalakannya dengan tombol lampu. Kita tidak perlu menelpon perusahaan listrik dan menanyakan kepada mereka untuk menyalakan lampu itu. Kita hanya perlu menyalakannya. Itulah yang terjadi dalam diri kita. Kita menyalakan kuasa dalam diri kita, maka itu akan terjadi. So what we do, we apply the power that's working in us already. Hallelujah. Jadi yang kita lakukan adalah kita mengeluarkan, menyatakan kuasa yang sudah ada dalam diri kita. Haleluya. We received it by faith. We walk in faith and in victory. We are more than conquerors in Christ Jesus. Jadi kita menerimanya dengan iman dan kita berjalan dengan iman. Kita melebihi kekuasaan kita, kita melebihi kemenangan kita, kuasa kita melebihi dari apapun juga dalam Yesus. Haleluya. So let's read in Ephesians 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Seperti yang dikatakan di Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. So the blessing is already inside of us as we read, and all the spiritual blessings we can give to others, like peace, like joy. If they want to receive it, we can pray for them to receive Jesus and have the same power that raised Jesus from the dead also. Jadi semua berkat itu sudah ada di dalam diri kita. Semua buah-buah roh sudah ada di dalam diri kita. Seperti misalnya damai, sukacita, kasih, semua ada di dalam diri kita. Maka yang kita hanya perlukan adalah kita melakukannya, kita menyatakannya. Maka itu akan keluar dari dalam diri kita. So if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is alive and that God raised him from the dead, that same power they can receive. Hallelujah. For you and me, it's already working in us.
Jadi jika kita percaya, kita perkatakan jika kita mengaku dengan mulut kita dan kita percaya dengan dalam hati kita bahwa Yesus sudah bangkit dari mati dan kita akan selamat, maka itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Itu akan terjadi dalam hidup saya dan kalian semua. Haleluya. So one famous preacher and evangelist, Reinhard Bonnke, he said, "My business is Jesus, and my mission is Christ to bring salvation." Actually, this is what it's life about, is Christ, and Christ in us, this healing power in us. Jadi seperti ada pelayan hamba Tuhan yang sangat terkenal bernama Reinhard Bonnke, dia mengatakan bahwa visi saya adalah Yesus dan misi saya adalah Kristus. Hidup saya menyatakan Yesus Kristus pada semua orang. Haleluya. So let's read in Colossians 2 verse 7. Rooted and built up in him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Seperti dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. So faith is just practicing what you received and you work it out, because you put the switch on. Every time when I see people, I put my mouth on and I said, Jesus loves you. Do you want to receive Jesus? Jadi iman itu adalah percaya dan menyatakan apa yang ada dalam diri kita. Kita tekan, kita nyalakan tombol iman di dalam diri kita dan kita nyatakan kepada sesama kita. Seperti misalnya kita mengatakan, Yesus sangat mengasihi Anda, Yesus mencintai Anda. So it's faith that we put on every day, the shield of faith, hallelujah. Jadi iman yang kita pakai setiap hari, yaitu perisai iman. Haleluya. What is that? That you walk not what you see, but what you received. Hallelujah. Jadi kita berjalan bukan atas apa yang kita lihat, tetapi kita berjalan dengan apa yang kita sudah terima dari Tuhan. So we believe what the Alti-Cup says, because it's written. It's not written by man, but by the Spirit of God working through man. Hallelujah. Jadi kita percaya apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab suci, karena itu adalah inspirasi dari Tuhan dan bukan manusia yang mengatakannya. So that is also working in us. The same power that raised him from the dead is working in us, because we believe that he is not a liar. He's not a man that he should lie, but all the promises that are in the Bible is yes and amen. Jadi kita percaya karena pekerjaannya sudah selesai, kita percaya karena itu sudah terjadi, semua janjinya seperti yang dikatakan dalam kitab suci, yaitu iya dan amin. So we know we are forgiven, and that same thing is we are healed. We can forgive others and we can heal others in Jesus' name. Jadi kita tahu bahwa kita sudah diampuni, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, dan kita tahu bahwa kita sudah sembuh dalam nama Yesus. How then, Michael? Just lay your hands on the sick and they get well. This is what Jesus said. This is the great command, that we should speak and preach the good news, and people will receive it, and they will be connected with Christ Jesus if they receive your message. Hallelujah. Bagaimana kita melakukannya? Seperti yang Yesus katakan dalam kitab suci, kita tumpang tangan pada yang sakit, maka ia akan sembuh. Kita nyatakan, kita ajarkan, dan kita sampaikan kepada firman kepada sesama, maka semua akan menerima berkat dari Yesus. Haleluya. So is it our power? No. We read in 1 Corinthians 5 verse 7, we walk by faith and not by sight. Hallelujah. Jadi apakah itu kuasa kita? Tidak sama sekali.
Itu ada kuasa Yesus yang dinyatakan di dalam diri kita seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Once Jesus loved the world so much that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. He did it all. It is finished. We walk in power of faith working through us. Hallelujah. Jadi saat Yesus mengatakan bahwa semua sudah selesai, maka kita sudah menerimanya. Kuasanya semua ada di dalam diri kita. Kita melangkah, kita berjalan dalam iman dan kuasanya. Haleluya. So what it is to be a Christian is to please God and use the power that he puts in us. This we can read in Matthew 10 verse 8. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. Jadi inilah hidup orang-orang Kristen seperti dinyatakan dalam Matius 10 ayat 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. So one time a preacher and instructor of the Bible Charis school said, we just practice what is inside of us. We do what Jesus did. Is it our power? No. We just obey what God has given us. It's not for us. It's working through us to bless others. We are a blessing. Jadi seperti salah satu instruktur di Charis, Sekolah Alkitab Charis mengatakan bahwa pada saat kita menerima Yesus Kristus, itu bukan kuasa kita, tapi itu adalah kuasa Yesus yang mengalir di dalam diri kita. Maka saat kita menyatakannya, kuasa itu mengalir dan keluar dari dalam tubuh kita. So if there is a headache, or if you have a back pain, or if you have pain in your leg, just lay your hands on it and we have a prayer in belief, in unity, that you get healed. You get healed when you believe it. Hallelujah. Jadi misalnya jika kita mengalami sakit kepala atau sakit tulang belakang atau sakit di kaki kita, maka kita tumpangkan tangan kita dan menyatakan firman Tuhan tentang kesembuhan. Maka kuasa itu akan mengalir dan kita akan sembuh. Haleluya. Thank you, Lord. I received healing. Whatever is aching in my body, thank you, Lord. I received it in Jesus' name. You see, that's simple faith. You receive it by faith. You know God is working in my body. I'm healed. Hallelujah. Jadi hal yang sangat simpel yang kita nyatakan adalah mengucap syukur. Kita mengatakan, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat menyayangi saya. Terima kasih Tuhan karena saya sudah sembuh. Dan begitu kita mengucapkan ucapan syukur itu, maka kita percaya dan kita menerimanya. Maka kesembuhan akan terjadi. Haleluya. We don't beg, oh, Jesus, please heal me. No, he said, by your stripes you're healed. Hallelujah. Jadi kita tidak lagi memohon-mohon, oh tolong Yesus sembuhkanlah saya. Tidak, firman mengatakan dan dengan bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Haleluya. So to explain that a little bit more, we read in John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. Seperti yang dikatakan di Yohanes 15 ayat 5, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. It's his healing power working through us. It's his forgiveness so we can forgive others. Hallelujah. Kuasa kesembuhannya yang bekerja di dalam diri kita, kuasa keselamatannya yang bekerja di dalam diri kita. Haleluya.
So we are blessed to be a blessing to others. Hallelujah. Is that joy or not? Hallelujah. Jadi kita sangat memberkati, sangat terberkati sehingga kita dapat memberkati sesama kita. Apakah itu bukan berita yang sangat-sangat baik? Haleluya. So I get excited every time when I read, man, he choose us to use us, that his power is working us to heal others. Hallelujah. Jadi setiap saya membaca firman Tuhan, saya tidak henti-hentinya mengaguminya. Ia bekerja dalam diri saya dan ia mengalir dalam diri saya untuk memberikan berkat pada banyak orang. Wah, itu sangat mengagumkan. If we abide in him, that's why we receive him. He abides in us by his Holy Spirit. He's working through us. We are fruitful. Hallelujah. Jadi dia menyatu di dalam diri kita dan Roh Kudus pun menyatu di dalam diri kita, maka kita akan berbuah banyak karena ia mengalir di dalam diri kita. So we eat the fruit of our mouth because life is in the power of the tongue. Jadi kita akan memakan buah yang keluar dari mulut kita karena kehidupan dan kematian itu ada di dalam perkataan kita. So we proclaim God's power. Jadi kita nyatakan kuasa dari Tuhan melalui mulut kita. What he has done, we believe we can do the same thing. Apa yang ia telah lakukan, kita percaya bahwa kita pun dapat melakukan hal yang sama. Because we received the fruit of the Holy Spirit inside of us. Karena kita menerima buah-buah roh di dalam diri kita. That's love, joy, and peace, and etc. Buah roh yaitu kasih sayang, sukacita, damai, dan yang lainnya. So let's read Hebrews 13 verse 5. Let our conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, hendaklah percakapan kamu adalah percakapan yang tanpa keinginan yang berlebih, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. So shine forth your life, be a light to others. Jadi bersinarlah dalam kehidupan kalian, jadilah cahaya kepada sesama. And I know you're blessed not to keep it for yourself, but to bless others. Hallelujah. Dan saya tahu bahwa kalian sangat terberkati dan itu tidak dapat kalian simpan sendiri karena itu akan berguna untuk memberkati sesama dari kita. So remember that you got his power. You are a powerhouse. Hallelujah. Jadi ingatlah, kita semua mempunyai kuasa Tuhan. Kita adalah rumah yang sangat kuat. Haleluya. So I believe, hallelujah, what you received, you and me, hallelujah. We put that in practice and we see miracles, wonders happening. Jadi saya percaya dan saya harap pun kalian percaya atas apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita semua. Dan kita lakukan, kita nyatakan. Glory be to God because it's He working through us. Dan kemuliaan ada pada Tuhan karena Ia bekerja melalui kita untuk menyatakan keajaibannya. So I know you are a blessing to bless others. I hope you practice what we preached to you. I will do it. I see miracles and wonders in my life, and you will also. Hallelujah. Jadi saya harap kalian semua melakukannya, dan kalian semua melakukannya untuk memberkati banyak orang. Saya selalu melakukannya dan saya melihat keajaiban dalam hidup saya.
So just subscribe and tell others that God is a good God and He can do miracles today. Hallelujah. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan katakan kepada sesama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik dan Ia sangat ingin untuk memberkati kehidupan kita. Haleluya. Thank you for watching. Goodbye and see you next time. Terima kasih sudah menyaksikan pelajaran ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, Tuhan Hallelujah. berkati.